warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknik dan Ilmu Pangan Halal dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian ingin memperkenalkan anggota kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Gigin Ginanjar dengan NIM B2110421. Nakamara Saputra dengan NIM B2110505. Saya Muhammad Fahmi Sidik dengan NIM B2110636. Saya Jihan Putri Pratama dengan NIM B2110352. Tria Wulandari dengan NIM B2111590. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Wulandari. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan nih Pak, nama Bapak dulu siapa ya Pak? Oke. Nama saya Roso Pangayu Bagio Widyo Raharjo. Tinggal di Ciasin, kebetulan dari DKM Babu Rahmah. Depan sini dekat. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai ketua DKM di sini Pak? Di sini kan kampung ya. Iya. Di kampung itu sebenarnya dari tahun 2012. Ini masjid ini sebelumnya musola. Jadi dari tahun 2010 lah kita berubah jadi masjid, sudah mulai dipakai untuk dipakai untuk Jumatan. Jadi semenjak dia di masjid 2010 kurang lebih sampai sekarang 2022 saya masih pegang jadi ketua DKM. Apakah Bapak pernah mendengar kabar-kabar yang terbaru ini mengenai soal azan Pak? Azan ya? Iya, pernah lihat di berita atau apa gitu Pak? Azan itu sudah jadi konsumsi publik, viral bahkan. Iya. Kayaknya hampir semua masyarakat Indonesia sudah mensebar luas lah keputusan Menteri Agama yang tadi ya nomor 5 tahun 2022. Walaupun itu sebenarnya keputusan ya bukan dibilang baru juga, itu kan sudah lama juga. Hanya pemerintah melalui Kementerian Agama Pak siapa? Yakut ya, Yakut Khalil. Iya. Dia membuat diaturkan baru. Sebenarnya itu juga menarik sih. Kalaupun kita di sini semua sudah pada paham terkait masalah azan, dan di sini kebetulan juga homogen ya, sama Islam semua. Jadi mau diatur ataupun tidak kayaknya nggak terlalu ada masalah di sini. Itu barangkali. Apa tanggapan Bapak mengenai surat edaran nomor 5 dari Kementerian Agama tentang kebijaksanaan pengeras suara untuk azan Pak? Ya, jadi mungkin untuk daerah-daerah tertentu ini penting ya, penting diatur karena memang banyak masalah juga. Ada masalah juga di beberapa tempat terkait suara azan yang besar, misalnya mengganggu mungkin orang yang beragama di luar Islam ataupun umat Islam sendiri terganggu. Iya. Karena misalnya ketika azan subuh, menjelang subuh itu di beberapa tempat dari jam 4 bahkan atau jam setengah 4 itu sudah mulai digaungkan. Mungkin orang yang kerja baru pulang merasa terganggu, capek. Rata-rata itu biasanya di tempat yang sifatnya heterogen. Kenapa suara azan itu harus dibatasi Pak? Dan bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Nah, jadi sekali lagi karena ini sifatnya kita ada di Indonesia yang menteri juga gak sembarangan mengeluarkan aturan, pasti sudah dikaji sedemikian rupa, baik secara akademis kemudian teknis di lapangan, itu pasti sudah dikaji. Artinya itu keputusan yang memang mungkin menurut Kementerian Agama final ya. Jadi saya pikir kajian-kajian seperti ini dari kami itu memang harus ada dan harus dilakukan karena di beberapa tempat memang nyatanya mengganggu. Gitu. Beberapa tempat nyatanya mengganggu. Tapi sekali lagi kalau saya mah setuju aja, aturan ini setuju aja
karena memang ada di beberapa tempat kita khawatir kehidupan keberagama gara-gara azan misalnya terganggu, sehingga memang harus dibatasi. Tetapi sekali lagi harusnya juga bijak juga, artinya di beberapa tempat sebenarnya nggak ada masalah juga. Apakah di masjid ini yang sekarang Bapak ketuai gitu, Bapak pernah ada keinginan nggak untuk mengikuti arahan dari pemerintah ini, Pak? Dan Membatasi suara ya. iya, dan masyarakatnya Berapa 10 desibel ya kalau nggak salah ya? Iya. Paling besar ya? Iya. Paling besar 10. Kita juga bingung juga ya, 10 desibel seperti di sini kita nggak ada ukurannya. Artinya yang seperti biasa saja dari dulu, settingan masjid sound systemnya segitu ya segitu aja. Dan sepertinya nggak ada masalah lah kalau di sini, insya Allah. Karena memang sekali lagi penduduknya semuanya Muslim. Apakah bisa bermanfaat atau enggak? Ya, Gitu. Menurut Bapak, tanggapan bisa Bapak. nggak bermanfaat untuk keluarga? Jadi kalau menurut saya gini, setiap aturan, setiap kebijakan itu pasti dua sisi. Mau kebijakan apapun yang terlihat bagus sekalipun pasti akan dinilai dalam dua sisi. Satu itu mungkin ada dampak positifnya, dan satu lagi mungkin ada dampak negatifnya ya. Atau ada bahasa kita mungkin ada manfaat dan mudorotnya. Iya. Nah, kalau untuk manfaatnya ya ini terkait dengan kehidupan kerukunan beragama di Indonesia. Jadi kalau diatur seperti itu, mudah-mudahan tidak akan terganggu baik masyarakat lah sekeliling terkait dengan suara-suara azan gitu. Karena kan mereka juga hak kita misalnya untuk mensiarkan sesuatu juga kan dibatasi dengan hak orang lain yang misalnya untuk istirahat dan sebagainya. Sebenarnya bagus juga, satu sisi itu bagus. Sisi yang lain sebenarnya masyarakat kita juga dari lama sudah nggak ada masalah kok. Mungkin pertanyaan kita, wawancara kita juga mungkin sampai di sini ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita juga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Saya juga